Ada informasi Partai Golkar akhirnya mendukung pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Wih, Ngeri nih. ngeri. Ya, ini lagi-lagi ini informasinya kali ini di YouTube. Ya, Kalau tadi itu di Facebook, ini YouTube nih ya. ini di YouTube. Dan sering kali kita ulas nih orang ini. Siapa nih? Kajian online. Kajian lagi, online. Bang. Kajol. Masih bertahan ini kajian online ya. Iya, masih menempati posisi teratas. Teratas nih Kajol nih. Liga hoax ini kayaknya. Jadi ya teman-teman ya, ini salah satu akun yang memproduksi informasi-informasi sampah ini namanya Kajian Online. Itu dari klasmen Liga Hoax kita, ini nomor 1 ini. Hampir atau Furkon yang sengaja Iya, nyari Furkon nih. kayaknya ada Tapi masalah memang pribadi nih. Iya. Harus lulusan banyak di situ. Karena dia paling banyak nih akunnya. Iya, jadi Kajian Online dia berapa tahun berarti dia? 3 tahun ya. Dianya Nah. nggak baru Baru sebenarnya. ya sebenarnya. Dia menjadi konten waktu itu pernah kita bahas Oh, iya, kan. iya. Dia tergolong baru nih, Bang. Orang baru ya. Cuman produktif belakangan ini. Sebelumnya kan dia tukang gorengan lah Iya, ya. dia berdagang lah gitu. Berdagang, kemudian dia nyoba bikin konten. Ternyata banyak. viewernya banyak. Viewernya banyak. Sekarang udah berapa followernya? 662.000 subscriber. Hampir 1 juta ya. 706 video produk dia. Ini udah pernah kita laporin belum sih Nil, ke YouTube nih? Udah kayaknya pernah ya. Seharusnya ya ini kan tidak harus Iya sih bener ya. pemerintah sendiri kan ketika kita sudah teriak-teriak Iya, seperti iya, ini aduh. ya Kali tinggal ini dia, jalan sebenarnya. Kali ini gimana nih dia nih? Nah, ini si Mister Siapa namanya? lupa saya, Lupa Bang. namanya. Tapi si akun Kajian Online ini dia nggak pakai pribadi, nggak pakai nama samaran loh. Wajahnya Iya, wajah nama asli, dia, iya. namanya nama dia, dan dia pede dengan apa yang dia bikin. Benar. Walaupun yang dia bikin tuh banyak informasi yang salah gitu. Nah, kali ini itu dia menceritakan tentang merespon waktu itu ketika purnawirawan TNI itu mengusulkan mengajukan pendapat untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Nah, kemudian direspon oleh dia dengan caption YouTube, Pak Jokowi histeris sampai masuk RS, rumah sakit kali ya. Golkar resmi dukung keputusan MPR soal pemecatan Gibran. Itu udah tiga info yang dia sampaikan tuh. Iya. 1, Jokowi histeris. 2, masuk rumah sakit. 3, keputusan MPR. 4, soal Golkar. 4 berarti 4 berarti. Jadi dalam satu konten missnya 4, informasinya 4. ngeri. Kalau dalam kerja jurnalistik kita bener nggak? Kita uji dulu nih. Iya. Pak Jokowi itu histeris nggak? Gitu. Iya. 1, apakah teruji apa tidak? Iya. Kemudian sampai masuk rumah sakit. Biasanya kita cek rumah sakitnya, kita Iya. telepon, Bener nggak? kita dia? datangin, Iya. bener nggak Pak Jokowi masuk rumah sakit? Gitu. Kemudian Golkar mendukung keputusan MPR. Iya. Nah, Keputusan MPR-nya ada apa enggak? Gitu? keputusan MPR ada apa enggak? Golkar secara resmi ada enggak keputusan? Ada rapat pimpinan atau tidak? Atau hanya keputusan sepihak pemimpin aja? Gitu. Nah, semuanya informasi ini ketika saya dengar dari awal sampai itu enggak ada semua, Bang. Gitu. Pernyataan Pak Jokowi histeris enggak ada. Masuk rumah sakit Nggak apalagi? ada. Golkar resmi dukung keputusan MPR juga enggak ada. Pemecatan Gibran juga enggak ada. Nggak ada. 5 dong berarti. 5 berarti. 5. Itu nggak ada sama sekali. Walaupun di sini dia mengambil salah satu video yang ditayangkan media yang berpidato di sini itu Idrus Marham, wakil ketua umum. Dengan presiden, saya kira itu kita ikuti itu. Nah, Apalagi Idrus Marham memang mengomentari soal usulan dari TNI tadi. Oh ya. Namun dia diplomatis. Itu silahkan Pak Presiden yang mengomentari karena itu teman-temannya semua. Iya. Gitu ya. Purnawirawan yang ada di situ ada lettingan dia gitu. Dan seharusnya sudah ada komunikasi. Jadi Golkar tidak ikut di situ gitu ya. Tidak ada pernyataan Idrus Marham bahwasanya Golkar mendukung pemakzulan Gibran ataupun pemecatan Gibran. Ya. Jadi dia memang ngambil potongan-potongan dari berbagai macam TV, sosial media, dan
dia ngambil aja tuh tanpa Iya. sedikit pun merasa bersalah gitu ya. Dan bikin naskah sesuka hati Sesuka dia. hati gitu dia. kan. yang ini banyak ya yang nonton. Banyak Bang, 177.000. Aduh, mumet dalam saya nih kalau 30 hari. begini. Kadang saya kalau ngeliat begini nih ya nih pendengar Trijaya dan teman-teman di YouTube ya. Udah informasinya salah. Benar. Orangnya udah jelas juga, ngaco isinya. Terus dia ngambil potongan-potongan video dari media kita, dari Benar. media mainstream. Tapi bertahan sebegitu lama, Mhm. di follow sama ribuan orang, udah Ya. 600.000 orang, udah mendekati 1 juta. Saya khawatir nanti dia dapat piringan dari dari YouTube dan dibiarkan. Jadi seolah-olah dia menyampaikan hal yang benar kalau kayak begini. Jadi kita berkuar-kuar dari sejak lama tentang akun Kajol ini, kajian online ini, itu nggak begitu terdengar gitu. Makanya kita butuh partisipasi dari teman-teman juga ya. Report lah. Di report, nggak usah ditonton dan nggak usah dikomentari. Dan yang paling bikin kita nestapa itu adalah yang bikin informasi benar malah Nah, sementara media terancam gitu yang ya. bikin informasinya benar, verifikasi, semuanya pakai kode etik. Kita bahkan tidak berani mengambil gambar yang Iya. bukan milik kita. Benar. Kalaupun terpaksa kita ambil, kita izin dulu. Benar. Minimal kita kasih sumber dari ini gitu. Itu justru malah tidak dapat dukungan. Justru malah yang nonton sedikit. Sementara mereka yang comot-comot sana sini informasi hoax, yang nonton malah ribuan. Itu yang mirisnya. Jadi literasi digital ini perlu sama-sama kita bangun. Jangan sampai program kita nih viral tapi hoax yang jelas-jelas memberikan jalan yang benar buat para pembaca, penonton maupun pendengar ini justru malah ditinggalkan. Sementara mereka yang isinya hoax malah berjaya sampai sekarang. Kekhawatiran kita saat ini itu, jika industri media ini turun, diambil alih oleh Ya. media Sosial. seperti ini, nah publik akan tersesat. Ya. Dan ini yang membahayakan jika kemudian, bahkan ada yang bilang jika media itu mati, demokrasi juga akan mati. Ya, gitu. cocok. Karena nggak ada penyeimbangnya. Apa udah. dia sengaja ya? Nah, nggak tahu tuh. Bang. Aduh. Apakah ada arah ke sana atau gimana? Ya, gitu ayo kan. teman-teman sama-sama kita membangkitkan kembali literasi digital buat keluarga kita, saudara, teman, om, tante, anak-anak kita, supaya tidak menonton informasi yang tidak jelas, sumber yang tidak jelas, yang justru membahayakan kita. Karena ketika tidak ada media massa, maka ketika ada informasi yang beredar, kita jadi bingung nih nanti teman-teman mencari kebenarannya di mana lagi. Iya. Karena media sosial begitu banyak jumlahnya dan mereka bisa memproduksi konten apa saja sesuai dengan apa yang mereka Benar. inginkan. Dan sementara APBN malah digunakan untuk Nah, mendukung itu, bukan mendukung media. mendukung itu dan mendukung buzzer. Aduh, kita percepat aja kalau kayak gini nih. Langsung kajian online Anda tolong hentikan, jangan lagi Anda update informasi yang tidak benar dan Anda mengambil potongan-potongan gambar video dari media televisi yang jelas-jelas untuk gambar itu dia membayar kameramen, Ya. membayar reporter, Mhm. membayar pajak untuk memproduksi berita itu. Sementara Anda ngambil dengan seenaknya saja tanpa bilang-bilang, tanpa pesan. Anda bisa kena pasal apa tuh namanya? Pengambilan itu apa? Hak cipta ya. Hak cipta ya, Karena copyright. Anda tidak pernah izin sekalipun. Undang-undang hak cipta. Ya, tolong nih. Ini terakhir kali ya di tim Viral Tapi Hoax bilang, setelah itu Anda bisa dilaporkan. Oke. Informasi bahwa Partai Golkar mendukung pemakzulan Gibran yang diunggah oleh akun kajian online. Emosi nih kita nih. Kita nyatakan hoax. Ini nggak ada urusan sama Wapres ya. Ini urusannya kalau ada informasi yang salah siapapun dia, Ya. ya itu nggak bisa dibenarkan gitu. Kita tidak mendukung siapa dalam Yes. yang diberitakan, tetapi yang kita dukung adalah informasinya benar apa enggak. Ya. Kalau benar kita dukung, kalau enggak kita Cocok. nyatakan itu adalah hoax gitu ya.